Ketemu kembali dengan saya, Moharman Lubi, sebagai dosen pengampu mata kuliah Jaminan Keamanan, Jaminan Informasi dan Keamanan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas topik atau judul terkait dengan cyber warfare and espionage. Ya, jadi perang cyber dan juga mata-mata. Oke, apa itu cyber warfare? Penjelasan dari Richard Clarke, ya, salah satu expert keamanan dari pemerintah Amerika Serikat, bahwa cyber warfare itu adalah suatu aksi ya oleh national state ya untuk melakukan proses penetrasi kepada komputer dari negara lain ataupun jaringan untuk tujuan menyebabkan atau mengakibatkan kerusakan ataupun disruption, ya, tersendatnya pelaksanaan aktivitas atau proses kalkulasi ataupun akumulasi dari komputer tersebut atau jaringan tersebut. Nah, oleh sebab itu kita bisa simpulkan ya secara ringkas bahwa cyber warfare ini merujuk kepada sesuatu yang sifatnya atau motivasinya politis ya. Jadi hacking yang sifatnya politis untuk tujuan melakukan proses sabotase ataupun espionage mata-mata ya. Dan itu dalam bentuk perang informasi. Nah, ingat di sini ya. Jadi informasi itu sekarang bukan saja menjadi aset ya, tetapi dia juga menjadi tools ya. Apa perbedaannya? Ya, kalau aset maknanya dia berharga ya, menjadi sesuatu yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan benefit atau mengoptimalisasikan profit ya. Jadi ada manfaat yang dihasilkan dalam waktu yang lama ataupun untuk foundational structure, jadi aset ya. Sementara kalau tools ini bukan saja manfaat tetapi juga berpotensi untuk negatif ya. Karena tools itu sifatnya double edged sword. Jadi teknologi ataupun sekarang sudah masuk ke informasi yang sifatnya tangible, ya, information bisa menjadi harta ya, resource yang melimpah yang bisa digunakan oleh perusahaan. Tapi di sisi yang lain dia juga jadi double edged sword ya. Ya, di mana dia bisa menghancurkan, merusak ya, damage ataupun bahkan dia bisa persuade ya, manipulasi pada titik-titik tertentu. Nah, mata-mata itu adalah suatu aksi untuk mendapatkan ya data-data yang rahasia yang terklasifikasi dari suatu individual atau kompetitor atau rival atau groups atau government ataupun lawan langsung ya, secara langsung. Sabotage, sementara sabotage itu disebut sebagai direct action atau mengatakan atau bisa dikatakan juga sebagai melakukan sesuatu. Dan dalam proses operation cyber itu bisa dikategorikan menjadi dua ya, secara kinetik ataupun non-kinetik. Amerika Serikat, China, Israel, dan Rusia adalah negara-negara yang menginvestasikan, lihat di sini ya. Ya, mereka menggelontorkan sejumlah besar uang untuk membangun ya cyber warfare capability ya, the room, the building, the competence dari tentara-tentara, bahkan dalam banyak kesempatan ya seperti US itu mendirikan satu angkatan khusus ya, satu army yang fokus dalam urusan perang semesta ya atau perang luar angkasa. Dan proses jaringan itu dianggap sebagai cloud ya, sebagai angkasa ya, sebagai space. Karena
borderless-nya atau boundless-nya itu. Ya, nah, begitu juga beberapa negara-negara lain yang meletakkan misalnya unit-unit khusus, unit-unit spesial pada masing-masing angkatan. Oke, psikologi ya dalam proses perang modern ini ataupun proses hacking ini, yang pertama tentu untuk fun ya, untuk kesenangan saja, untuk menunjukkan hegemoni, untuk menunjukkan kelebihan ya, kecakapan ya, ke kehebatan ya. Dan ini survei membuktikan hampir 1/3 ya jawaban atau mayoritas adalah for fun. Ada juga untuk become the best ya, defacer, di mana bisa menggantikan ya apa namanya, tampilan muka ya dengan yang dia kehendaki, sehingga muncul ya nama-nama atau label-label yang mengidentifikasikan suatu bangsa ya, suatu origin ya, suatu asal, suatu tempat, misalnya hacker dari Indonesia ya, hacker dari negara-negara tertentu. Maka ini bisa menunjukkan who's the best dalam proses kompetisi ini. Kemudian kadang-kadang ya no reason specify gitu. Bisa jadi terlalu banyak alasan-alasan dan dia kadang bingung gitu. Sebenarnya sedang apa gitu. Atau mungkin hanya sekedar belajar ya. No reason ini cenderung mereka menemu ada satu teknik, kemudian mereka melakukan simulasi dan mengetes gitu. Kemudian ada juga political reason. Nah, sementara untuk urusan politis itu 11% ya, walaupun tidak banyak, tapi seringkali ini yang parah ya, atau yang menyebabkan viral ya, dan mau tidak mau memberikan efek psikologis kepada pengguna-pengguna yang lain ya, ataupun ya akhirnya jadi merendahkan ya sovereignty atau kedaulatan dari suatu negara ya, ketika negara itu berhasil dihack ya dengan segala jenis mekanismenya. Dan sebenarnya patriotism juga bagian dari political reason ya. Bedanya kalau patriotism itu attach kepada nation, state, sementara political reason itu biasanya attach kepada figur-figur tertentu ya, atau partai-partai tertentu. Atau sebagai challenge ya, tantangan. Ya, dia ingin membuktikan bisa nggak untuk ngebobol layanan dari negara ini atau negara itu dan sebagainya. Ataupun revenge ya, ada dendam masa lalu ya, karena merasa disakiti. Dan biasa ini dendam diakibatkan oleh rezim ya, bukan negara secara keseluruhan, melainkan suatu rezim. Dan dia merasa harus turut serta dalam membuka mata misalnya. Ataupun dalam banyak kesempatan ya mungkin untuk awareness ya, sehingga suatu lembaga-lembaga tertentu bisa dapat penambahan ya, ataupun bisa dapat kemudahan-kemudahan untuk pendanaan budget dan sebagainya, sehingga lebih stabil pendanaannya ataupun perhatiannya, bisa saja seperti itu. Oke, beberapa metode yang dilakukan untuk menyerang, ya pertama adalah espionage ataupun melihat ya kelemahan-kelemahan yang ada dalam level nasional. Biasa praktek ini dilakukan untuk mendapatkan rahasia-rahasia ya yang sifatnya sensitif, proprietary ataupun classified dari individual, kompetitor, rival ya dan seterusnya untuk tujuan military ya. Seperti misalnya prototipe senjata atau misalnya rencana penempatan pasukan ya di suatu daerah, atau rekrutmen pasukan-pasukan ya dan lain sebagainya. Dan ini bisa menunjukkan ya kehebatan ataupun bisa berbahaya ya sesungguhnya dari sisi kestabilan ataupun kedaulatan suatu negara kalau rahasia ini bocor ya. Kemudian ada juga untuk political ataupun ekonomi ya. Kalau political tadi ya seperti misalnya menggunakan jalur belakang sehingga
perhatian kepada unit-unit tertentu atau lembaga-lembaga tertentu atau institusi-institusi tertentu itu jadi lebih besar gitu. Seakan-akan lembaga tersebut tidak melakukannya, tapi sesungguhnya dia melakukannya dengan menggunakan delegasi. Ya. Nah ini biasanya unsur-unsur politis ya, atau mereka punya agenda-agenda tertentu ya, misalnya mau campaign, nah sehingga dilakukan suatu proses ya, hacking ataupun cyber warfare ini. Ketika itu sudah terjadi, nah baru kemudian dia komen ya, menindaklanjuti dan juga berusaha untuk berpartisipasi sehingga kelihatan ya they really care dengan problem-problem yang terjadi. Nah, jadi ada juga settingan-settingan dan biasanya kalau settingan itu unsur-unsur politis sangat besar. Ataupun sifatnya ekonomik ya untuk meraih atau mendapatkan uang ya seperti misalnya dengan ransomware ataupun dengan hal-hal yang lain ya, jual beli virus ya, jual beli data dan sebagainya. Nah, biasanya ini menggunakan eksploitasi yang ilegal ya dalam internet, jaringan, dan juga software ataupun komputer. Kemudian ada juga sabotage, ini dilakukan secara deliberate ya, deliberate ya, aksi secara sengaja yang bertujuan untuk melemahkan atau menurunkan suatu entitas subversion ya, jadi mengalihkan ya, ataupun obstruction, merusak, ataupun disruption, mencegah, ataupun destruction ya, menghancurkan. Seperti misalnya proses denial of service ya, jadi ngeflood membanjiri suatu jaringan dengan traffic ya, jadi request itu sangat banyak sekali ya, sehingga akhirnya hancur atau rusak ya front base-nya ya. Bayangkan misalnya satu counter tiket yang harusnya melayani satu pelanggan ya atau satu customer tiba-tiba langsung di-flood dengan bayangkan 1000 gitu, 1000 orang langsung meminta agar di-handle pada saat itu juga. Tentu counter tidak akan sanggup menampung. Atau juga dengan electrical power grid ya. Jadi di sabotage, dirusakkan dan listrik ya tidak bisa menyala di beberapa daerah atau di beberapa lokasi ya sehingga pasokan menjadi rusak. Nah, kalau dulu proses sabotase juga sering dilakukan. Biasanya sabotase terkait dengan logistik ya. Ketika misalnya mengirimkan makanan-makanan atau keperluan-keperluan menggunakan kereta api, maka rel-rel itu disabotage, dihancurkan. Ataupun jembatan-jembatan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain, jembatannya dirobohkan atau dihancurkan. Ya, jalan juga sama ya, dibuat misalnya dirusak ya sehingga pasokan-pasokan logistik itu tertunda, delay ataupun bahkan bisa diintercept, diambil ya keperluan-keperluannya untuk hal-hal yang lain. Nah, sekarang arahnya bukan lagi ke logistik melainkan ke energi ya. Nah, jadi energi terkait dengan jaringan ataupun energi terkait dengan listrik ya, pasokan listrik untuk menjalankan perangkat-perangkat yang ada di rumah-rumah ataupun di kantor-kantor. Dan ini tentu merugikan ya produktivitas ataupun kemampuan ya ability dari suatu negara ataupun suatu daerah. Kemudian ada 4 ya